Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Jamal Ismail. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu CPU dan pengertiannya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Berikut adalah contoh-contoh CPU. Pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun, akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik, huruf H tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. CPU secara teknik juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chips yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga kemungkinan sebuah CPU memiliki lebih dari proses atau yang juga disebut sebagai processor core. Istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU tersebut. Misalnya teknologi 2 core, di mana dalam sebuah CPU terdapat 2 processing core, maupun quad core yang memiliki 4 processing core. Sebuah CPU yang canggih bahkan memiliki teknologi dengan 6 atau hexacore maupun 8 processing core atau octa-core. CPU mikroprosesor. Mikroprosesor komputer pribadi adalah chips yang berisi semua sirkuit yang diperlakukan untuk mengontrol operasi komputer. Ini memungkinkan setiap fungsi CPU dijalankan oleh satu chips yang lebih murah untuk diproduksi dan lebih dapat diandalkan karena penggunaan sirkuit terintegrasi. Sebelum pengenalan mikroprosesor, CPU komputer terkandung pada papan sirkuit yang berisi beberapa chips yang dihubungkan oleh sirkuit terintegrasi. Bagaimana prosesor komputer bekerja? Kerja CPU didefinisikan sebagai proses 3 langkah. Pertama, instruksi diambil dari memori. Kedua, instruksi diterjemahkan dan prosesor mengetahui apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Ketiga, instruksi dieksekusi dan dioperasi dilakukan. 3 langkah ini berulang dalam siklus yang dimulai kembali dengan CPU mengambil instruksi selanjutnya. Langkah-langkah ini disebut sebagai siklus instruksi CPU. CPU menggunakan menghitung program untuk melacak instruksi mana yang harus diambil selanjutnya. Menghitung adalah alamat lokasi memori yang menyimpan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Ini disimpan dalam register yang merupakan lokasi memori khusus di CPU itu sendiri. Penghitung program bertambah untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya setelah masing-masing pengambilan dalam siklus instruksi. Operasi yang dilakukan oleh CPU. CPU menjelaskan instruksi yang melakukan serangkaian operasi dasar. Ada operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi memori memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Operasi logis menguji suatu kondisi dan pengambilan keputusan berdasarkan hasilnya. Pengendalian operasi mempengaruhi komponen lain dari komputer. Jenis operasi dasar ini yang dijalankan dengan sangat cepat memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai fungsi. Jumlah pasti operasi yang didukung oleh CPU tergantung pada arsitekturnya. Bagaimana CPU menggunakan memori?
Memori komputer mengacu pada area tempat data dan program disimpan. Memori bukan bagian dari CPU, tetapi CPU harus berinteraksi erat dengannya. Ada dua jenis memori komputer, primer atau utama dan sekunder. CPU sangat bergantung pada memori utama untuk penyimpanan instruksi, program, dan data instruksi beroperasi. Memori utama bersifat sementara dan hanya penyimpanan instruksi dan data untuk suatu program saat program sedang dijalankan. Memori sekunder ada penyimpanan yang lebih permanen yang disediakan oleh hard drive dan flash drive. Komponen CPU yang dikenal sebagai unit kontrol bertanggung jawab untuk memindahkan instruksi dan data dari penyimpanan sekunder ke memori utama sebelum pelaksanaan instruksi. Unit kontrol juga memindahkan hasil instruksi ke penyimpanan sekunder. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.